Bible Learning with Father Joseph. Biarlah sabdanya membakar hatimu. Dan biarlah inspirasi Roh Kudus turun atas. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita di saat-saat seperti ini terus ada dalam lindungan kasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Silakan Anda tulis di kolom komen. Semoga kita bisa saling mendoakan, syukur-syukur kita bisa saling membantu satu sama lain. Saudaraku, apakah Anda pernah membaca kitab Bilangan? Salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang terhitung dalam kitab Taurat. Kalau kita buka-buka kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan kitab Bilangan ada di urutan yang keempat setelah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Apakah Anda tahu bahwa dalam kitab Bilangan ini ada begitu banyak kisah-kisah yang menarik? Konteks kitab Bilangan adalah orang Israel masih berjalan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Mereka sudah cukup lama meninggalkan perbudakan Mesir, sudah cukup lama keluar dari Mesir. Nah, saat ini mereka sedang berjalan di padang gurun dan hampir sampai di tanah terjanji. Baru hampir sampai, tetapi belum sampai. Luar biasanya adalah dalam kitab Bilangan ini, kita bisa menemukan betapa besarnya kuasa kasih Tuhan kepada orang-orang Israel ini. Kalau kita baca dengan detil, orang Israel di padang gurun bukanlah orang Israel yang sabar, tetapi bangsa Israel yang mulai kehilangan kesabarannya. Orang Israel yang mulai luntur imannya. Orang Israel yang mulai lelah dalam perjalanannya karena betapa sulit dan beratnya tantangan hidup mereka di padang gurun. Semuanya serba terbatas, kering, makanan-makanan, apalagi minuman menjadi sulit sekali untuk didapat. Maka dari itu tidak heran bangsa ini yang mulai kehilangan kesabarannya, yang mulai kehilangan imannya pada Tuhan, mulai mengeluh, mulai berkeluh kesah, mulai protes, mulai sering berkelahi dengan Musa, dan juga mereka protes dengan Tuhan. Dan parahnya lagi adalah mereka menyesal karena mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Mereka menyesal mengapa dulu Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Padahal kita tahu merekalah yang berteriak-teriak kepada Allah untuk minta tolong. Hidup 40 tahun di padang gurun dalam perjalanan yang berpindah-pindah bukanlah kehidupan yang ideal bagi sebuah bangsa. Termasuk juga Musa dan Harun, sampai-sampai mereka pun harus berkeluh kesah, harus menahan amarah. Mereka jengkel, mereka marah dengan situasi kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, bukankah seperti itu keadaan hidup kita saat ini? Saya akan membuktikan bagaimana sebetulnya kitab suci yang ditulis sudah sejak ribuan tahun yang lalu sebetulnya berbicara tentang hidup kita saat ini. Kebesaran Tuhan dalam kitab Bilangan bukan sekedar mendengar keluh kesah orang-orang Israel, tetapi bisa kita lihat setiap orang Israel mulai kehilangan imannya, mulai kehilangan kesabarannya ketika mereka marah dan juga menyesal. Allah tidak menghukum mereka. Allah dengan kuasa kasih-Nya menjawab kebutuhan-kebutuhan bangsa ini di padang gurun. Hal itu bisa kita lihat mulai dari kitab Bilangan bab 11. Pada saat itu digambarkan orang Israel mulai mengeluh kepada Allah. Dikatakan begini, orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara-saudaraku, pada waktu itu mereka sangat amat kelaparan. Lalu Allah memberikan mana di padang gurun untuk santapan setiap hari umat pilihannya ini. Tetapi sebagaimana kita tahu saudara-saudaraku, bangsa Israel demikian juga dengan kita.
kebosanan, kejenuhan, bahkan iri hati melihat orang-orang lain hidupnya lebih bahagia. Bangsa-bangsa lain bisa makan ini dan itu, sementara mereka yang masih dalam proses, mereka tidak sabar dengan proses kehidupan mereka. Apalagi ketika dalam proses itu mereka harus melewati penderitaan demi penderitaan. Mana yang diberikan Allah kepada umatnya ini tidak cukup bagi orang Israel untuk membuat mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, untuk menjadi kekuatan bagi mereka berjalan di padang gurun. Bagi orang Israel, rahmat itu dianggap kurang. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka mengeluh, Tuhan tidak marah kepada mereka. Tuhan berjanji kepada mereka akan memberikan mereka makan daging. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat ke-31 sampai 35. Pada saat itu turunlah burung puyuh ketika orang Israel berjalan di padang gurun. Hal itu membuat bangsa ini bisa makan daging lagi. Bisa melepaskan dahaga mereka, kerinduan mereka untuk makan daging. Saudaraku, itulah kuasa kasih Allah yang selalu menemani, mendampingi, mendengar, dan juga menjawab keluh kesah umatnya ini. Saya juga percaya di saat-saat seperti ini, banyak dari kita berkeluh kesah, tidak sabar, mulai goyah imannya. Percayalah dengan kuasa Allah yang ditunjukkan Allah dalam kitab Bilangan ini. Saudara-saudaraku, problem yang dialami oleh bangsa Israel sebetulnya bukan ketiadaan makanan ataupun minuman di padang gurun. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang sedang menghinggapi mereka. Yaitu tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, tidak melihat kuasa kasih Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Hal itu bisa kita lihat dalam bab 20 ayat 3. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran orang kurang bersyukur. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami, yang nyata dalam kehidupan mereka, mereka anggap tidak ada. Kebaikan-kebaikan dan kasih Allah itu tertutup oleh penderitaan, masalah-masalah baru yang datang dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, yang menarik adalah saat itu Musa mulai jengkel, Musa mulai marah, Musa mulai kehilangan kesabarannya dalam mendampingi bangsa ini. Musa merasa harus bagaimana lagi untuk membantu mereka ini yang kelaparan dan juga kekeringan. Saudara-saudaraku, saya pernah mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Musa. Bagaimana cara membantu umat Allah yang sedang hidup dalam kekurangan, penderitaan, sakit penyakit. Hal itu bermula dari tahun 2014 ketika saya menulis buku saya yang pertama, Tiada Kata Tanpa Makna. Dari penjualan buku itu, saya menerima sejumlah besar uang hasil royalti penjualan buku. Pada waktu itu, dengan penuh semangat, saya menyerahkan uang-uang itu untuk membantu anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah karena tidak bisa membayar uang sekolah. Ternyata saudaraku, ada sesuatu yang menarik. Ketika kita sudah bisa memberikan apa yang kita punya untuk Allah dan juga untuk sesama, untuk membantu orang-orang yang kesulitan, Allah selalu membuka jalan yang lebih luas lagi. Hal itu kelihatan ketika saya menulis buku saya yang kedua, ketika salib terasa berat. Royaltinya jauh lebih besar. Nah, saat itu saya mempunyai sebuah kesempatan yang jauh lebih besar lagi untuk membantu orang-orang. Saat itu, dari royalti buku saya yang kedua, saya bisa membantu setiap bulan orang-orang yang sakit kanker di rumah sakit St. Carolus ataupun di beberapa tempat yang lain. Nah, disinilah kuasa Tuhan mulai bekerja. Tuhan selalu buka jalan ketika kita mau berbagi, ketika kita mau membantu sesama. Waktu itu saya juga berpikir pada Tuhan, Tuhan, saya cuma punya uang segini. Tetapi ada begitu banyak orang yang menderita,
Ada begitu banyak orang yang kesulitan di saat-saat seperti ini. Maka di tahun 2018 lahirlah Bible Learning with Father Joseph. Dari channel YouTube Bible Learning with Father Joseph, jujur setiap bulan saya menerima gaji dari YouTube. Jumlahnya sangat besar untuk seorang imam seperti saya. Dari situ saya semakin merasakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita mau berusaha, asal kita mau belajar, asal kita mau setia pada prosesnya. Selalu saja ada jalan-jalan yang terbuka ketika saya mau membantu orang-orang yang menderita di sekitar saya. Kuasa Tuhan sungguh sangat ajaib. Kuncinya adalah mulai dulu. Kalau kita tidak pernah mulai membantu orang lain, pintu-pintu itu akan selalu tertutup buat hidup kita. Tetapi mulailah dengan langkah pertama. Ketika kita mulai membantu orang, satu orang saja, Tuhan akan membuka 2 pintu buat kita. Lalu ketika rahmat itu kita kembangkan lagi, kita berikan lagi kepada semakin banyak orang, Tuhan akan membuka semakin banyak pintu. Percayalah saudara-saudara, saya Romo Yosef sudah mengalaminya sendiri. Seperti Allah membantu Musa untuk membantu umat ini, demikian juga Allah akan membantu kita yang masih mau peduli dengan nasib-nasib orang yang menderita di sekitar kita. Semoga Tuhan membuka pintu-pintu rezeki kita dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan akan melimpahkan rezeki kita kalau kita mau berbagi. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.